Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Semoga dimanapun sahabat semua berada, selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Melawan Dukun Santet. Kisah yang saya tulis ini melanjutkan perjalanan spiritual dari Satrio Wicaksono yang kini menjadi pemilik dari keris Empu Jumantara. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri agar dapat terus berkembang dan dapat memberi hiburan bagi sahabat semua para penikmat kisah-kisah misteri. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel ini dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa berikan like dan juga ditunggu komentar-komentar menarik dari sahabat-sahabat semua. Oke, bagaimana kisah mengerikan kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Setelah menyadari jika kehidupannya telah berubah, Satrio pun mulai menghindari bersentuhan langsung dengan benda-benda bertuah ataupun benda-benda yang memiliki energi gaib. Ketika Satrio mulai merasa ada getaran energi yang membuat bulu kuduknya meremang, dia memilih untuk menjauhi sebuah benda yang mungkin menyimpan sebuah misteri. Akan tetapi usahanya itu tidak selalu berhasil dilakukannya. Karena lambat laun Satrio tetap mampu merasakan energi gaib yang ada di sekitarnya dan kemampuannya itu terus meningkat lagi seiring berjalannya waktu. Setelah dapat mengetahui sebuah kejadian di masa lalu pada benda-benda tertentu yang disentuhnya, Satrio pun akhirnya mampu mengetahui sebuah misteri yang terjadi pada suatu tempat. Jika sebelumnya Satrio hanya mampu mengetahui sebuah kejadian kelam melalui benda yang disentuhnya, kini dia dapat mengetahui dan masuk ke dimensi lain ketika dia berada di sebuah tempat yang bagi sebagian orang disebut tempat angker ataupun wingit. Pernah suatu ketika Satrio melewati sebuah rumah tua yang dari kejauhan saja memiliki energi besar yang membuat bulu kuduknya meremang, serta detak jantungnya berdegup dengan kencang. Satrio yang kala itu sedang mengendarai sepeda motornya tiba-tiba mulai merasa pandangannya menjadi gelap. Dan dia pun menghentikan sepeda motornya tepat di depan rumah tua yang dia lewati hari itu. Setelah dia turun dari sepeda motornya, Satrio pun jatuh bersimpuh karena kedua kakinya tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Dan setelah itu dia pun merasa tempatnya berada saat itu berubah seketika menjadi tempat yang sangat asing. Rumah yang sebelumnya terlihat sangat menyeramkan itu tiba-tiba berubah menjadi rumah yang masih bagus dan masih dihuni. Setelah sesaat dia mengedarkan pandangannya, tiba-tiba saja ada seorang lelaki paruh baya menghampirinya dan mengajak Satrio untuk masuk ke dalam rumah itu. Satrio tidak bisa menolak atau bahkan bergerak untuk menghindar. Saat itu dia merasa seolah ada kekuatan yang menariknya untuk masuk ke dalam rumah tua yang kini terlihat seperti masa kejayaan di masa lampau. Langkahnya terasa ringan mengikuti lelaki paruh baya yang berjalan di depannya. Begitu memasuki rumah, aroma dupa samar tercium di udara, bercampur dengan wangi bunga melati yang anehnya terasa begitu kuat. Ruangan di dalamnya tampak megah dengan perabotan kayu jati yang masih mengkilap. Lukisan-lukisan klasik tergantung pada dinding dan sebuah lampu gantung besar menerangi ruang tamu dengan cahaya temaram. Satrio merasa seakan sedang berjalan dalam sebuah kenangan yang bukan miliknya.
Lelaki Parubaya itu terus melangkah tanpa menoleh, membimbing Satrio menuju sebuah ruangan di bagian belakang rumah. Pintu kayu besar yang tampak kokoh pun terbuka dengan sendirinya, mengungkapkan ruangan yang merupakan sebuah kamar tidur yang terdapat seorang lelaki tua dengan tubuh kurus sedang terbaring tak berdaya. Satrio berdiri mematung di tengah ruangan sambil terus melihat sosok lelaki yang terbaring itu. Satrio mulai merasakan ada energi gelap yang semakin berat. Bersamaan dengan itu, sosok lelaki Parubaya yang berdiri di sampingnya terus menatap ke arah Satrio seperti ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Akan tetapi belum juga lelaki Parubaya itu mengucapkan sepatah kata, tiba-tiba suara derap langkah terdengar ke arah mereka. Dan tidak lama kemudian muncul seorang perempuan yang usianya sekitar 40 tahunan masuk ke dalam kamar dan menatap lelaki tua yang terbaring lemah itu. Tidak lama kemudian perempuan itu tersenyum kecil sambil terus memandang lelaki tua yang sepertinya adalah bagian dari keluarganya. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan lelaki tersebut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Dia istriku," ucap lelaki Parubaya yang ada di samping Satrio kala itu. Apa yang Satrio dengar sontak membuatnya terkejut. Hal itu terjadi karena saat itu adalah kali pertamanya Satrio dapat berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Dengan rasa takut yang sudah menguasai dirinya, Satrio pun menghela nafasnya lalu mengajukan sebuah pertanyaan kepada sosok lelaki Parubaya yang mengajaknya masuk ke dalam rumah itu. "Maaf Pak, Bapak ini siapa ya? Lalu untuk apa Bapak mengajak saya masuk ke dalam rumah ini?" tanya Satrio dengan suara lirih. "Namaku Haryo, aku adalah pemilik rumah ini Mas. Dan yang sedang terbaring lemah tidak berdaya itu adalah diriku sewaktu aku masih hidup dulu," balas lelaki Parubaya yang bernama Haryo itu. "Oh, jadi saat ini kita sama-sama sedang berada di masa lalu ya Pak?" tanya Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke sekitar dengan decak kagum bercampur rasa takut yang masih dirasakannya. "Benar Mas, ini adalah masa lalu saya yang kelam. Dan saya hanya ingin menceritakan kematian saya yang hampir tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk keluarga saya sendiri," balas Pak Haryo sambil mengalihkan pandangannya ke arah lelaki kurus yang sedang terbaring lemah itu. "Loh, apa itu perlu Pak? Dan untuk apa sampean menceritakan itu kepada saya? Terus terang Pak, saya ini hanya orang biasa loh Pak. Dan saya nggak mau terlibat dengan hal-hal yang seperti ini," ucap Satrio dengan tegas. Mendengar apa yang disampaikan oleh Satrio, Pak Haryo pun hanya terdiam. Dia menatap tajam ke arah Satrio dan setelah itu tiba-tiba saja bayangan dari masa lalu kembali hadir seperti sebuah adegan film namun terlihat sangat nyata. Di sana Satrio melihat bagaimana Pak Haryo yang semasa hidupnya adalah seorang saudagar kaya yang sangat dihormati. Namun hidupnya mulai memudar sejak dia jatuh sakit secara misterius. Semakin hari tubuhnya semakin kurus, wajahnya terlihat semakin pucat dan tenaganya terkuras tanpa sebab yang jelas. Dalam kilasan peristiwa yang Satrio lihat itu, beberapa dukun dan dokter sudah didatangkan untuk mengobati Pak Haryo. Tetapi tidak ada yang berhasil menemukan penyebab kematiannya. Hingga akhirnya hari-hari terakhir Pak Haryo hanya dihabiskan dengan terbaring di ranjang itu tak berdaya. Namun yang membuat Satrio semakin ngeri adalah kilasan yang terjadi setelah itu. Dia melihat perempuan yang tadi masuk ke dalam ruangan kamarnya. Istri dari Pak Haryo itu mendekati tubuh suaminya yang terlihat lemah. Kali ini Satrio dapat melihat dengan jelas ekspresi wajah perempuan itu.
Tidak ada rasa kesedihan dan tidak ada rasa kepedihan. Hanya senyum tipis yang terlihat penuh arti. Dan saat itulah Satrio menyaksikan hal yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Perempuan itu diam-diam meneteskan sesuatu ke dalam air minum yang berada di meja samping ranjang Pak Haryo. Dan beberapa saat setelah meminum air itu, tubuh lelaki tua yang sedang sakit itu mulai bergetar hebat. Matanya melebar, tangannya mencengkeram selimut dengan kuat, tetapi suaranya tidak bisa keluar dari mulutnya. Satrio bisa merasakan betapa menyakitkannya detik-detik terakhir yang dialami Pak Haryo sebelum akhirnya tubuhnya kaku dan tidak bernyawa lagi. Kejadian itu berlangsung begitu cepat, tetapi Satrio bisa merasakan emosi yang tersisa dalam peristiwa itu. Rasa sakit, ketidakberdayaan, dan pengkhianatan yang mendalam tercipta di saat-saat akhir hidup Pak Haryo. Setelah menyaksikan kejadian mengerikan itu, tiba-tiba Satrio merasakan tubuhnya terdorong mundur dan dalam sekejap dia kembali berada di depan rumah tua itu. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tubuhnya gemetar saat dia menyadari bahwa dia baru saja menjadi saksi dari sebuah kematian yang selama ini terselubungi misteri. Pak Haryo masih berdiri di depan rumah menatap Satrio dengan sorot mata yang kini terlihat penuh harapan. Satrio mengerti lelaki itu tidak bisa pergi dengan tenang karena kematiannya adalah hasil dari pengkhianatan. Saya ikut prihatin, Pak, dan sekaligus berduka atas apa yang telah terjadi kepada sampean, Pak. Ujar Satrio dengan tenang. Saya berharap sampean bisa membantu saya, balas Pak Haryo sambil menganggukkan kepalanya. Suatu saat nanti saya yakin jika sampean bisa mengantar saya untuk kembali dengan tenang, Mas, imbuh Pak Haryo sebelum sosok itu menghilang. Setelah kembali tersadar, Satrio mencoba bangkit dari posisinya yang sedang duduk bersimpuh. Keringat yang membasahi tubuhnya serta dengan nafas yang masih tersengal-sengal, dia mencoba untuk menaiki kembali sepeda motornya yang terparkir tepat di depan gerbang besi yang dipenuhi karat dan dirambati tanaman liar. Tangannya masih gemetar saat menggenggam setang sepeda motornya. Perasaan aneh masih menggelayuti pikirannya, seolah-olah pengalaman tadi bukan sekedar ilusi, melainkan kenyataan yang begitu nyata. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan langit sudah mulai gelap membuat suasana di sekitar rumah tua itu terasa semakin mencekam. Satrio menyalakan mesin motornya dengan susah payah. Entah karena kelelahan atau efek dari kejadian barusan, dia merasa tenaganya terkuras habis. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mesin motor menyala dan Satrio pun pergi meninggalkan rumah yang memberinya pengalaman tidak terlupakan kala itu. Setelah kejadian malam itu, Satrio kembali dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang berhubungan dengan hal-hal di luar nalar manusia. Saat itu, sang ibu yang bernama Arum Asmita tiba-tiba saja jatuh sakit. Tubuh Bu Arum yang semula sehat perlahan menjadi lemah dan kurus. Matanya terlihat semakin cekung, kulitnya pucat, dan seringkali Bu Arum merintih kesakitan tanpa sebab yang jelas. Setiap malam Bu Arum sulit untuk tertidur dan sering terbangun dengan nafas tersengal-sengal seolah ada sesuatu yang sedang menindihnya. Satrio yang melihat penderitaan ibunya mulai merasa cemas. Dia bersama kedua adiknya sudah membawa Bu Arum ke berbagai dokter dan rumah sakit. Namun hasil pemeriksaan selalu menunjukkan ibunya tidak memiliki penyakit medis yang bisa dijelaskan secara logis. Berbagai obat sudah dicoba, tapi tidak ada satupun yang benar-benar memberikan kesembuhan. Selain itu, berbagai pengobatan alternatif pun telah dicoba,
dan beberapa orang ahli spiritual pun telah mencoba membantu mengobati Bu Arum, namun belum membuahkan hasil. Di tengah keputusasaannya itu, Satrio pun terus mencoba mencari tahu tentang penyakit yang sedang diderita oleh ibunya. Berbekal pengalaman yang telah didapati sebelumnya, Satrio mulai menggunakan kemampuannya itu. Dan Mbak Gayung bersambut, apa yang ditunggu-tunggunya akhirnya datang. Malam itu sekitar pukul 11, suara rintihan Bu Arum terdengar lebih parah dari biasanya. Mendengar hal itu, Satrio pun bergegas menuju kamar ibunya dan menemukan Bu Arum tengah terbaring dengan mata terpejam, namun tubuhnya terlihat gemetar hebat. Kedua adik Satrio yang menemani ibunya pun dibuat ketakutan melihat kondisi sang ibu yang terlihat semakin parah kala itu. Selain kondisi Bu Arum yang sangat mengkhawatirkan, udara di dalam kamar mulai terasa sangat dingin. Selain itu, tiba-tiba saja tercium aroma anyir yang sangat menyengat. Saat Satrio mencoba membangunkan ibunya, tiba-tiba mata Bu Arum terbuka lebar. Tapi tatapannya terlihat kosong menatap ke arah langit-langit kamarnya. Tatapan Bu Arum memang terlihat kosong, namun ada amarah yang tersirat di dalamnya. Bibirnya bergerak mengucapkan kata-kata yang terdengar seperti bahasa kuno yang tidak dimengerti Satrio. Suaranya berat dan bergema seakan bukan berasal dari tenggorokan seorang wanita tua yang lemah. Ketika Satrio menyentuh tangan ibunya, dia merasakan seperti tersengat aliran listrik yang sangat besar. Dan setelah itu, dia merasakan bulu kuduknya meremang hebat, dan seketika itu juga pandangannya kembali menjadi gelap. Tidak lama setelah itu, kilasan-kilasan gambaran langsung memenuhi benaknya. Selain itu, dia juga melihat sosok hitam yang berada di sisi ranjang menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu tampak melilit tubuh ibunya dengan bayangan gelapnya, seperti seekor ular raksasa yang sedang melilit mangsanya. Dan saat itulah Satrio sadar jika Bu Arum sedang dijerat oleh kekuatan gaib yang sangat kuat. Entah itu guna-guna yang dikirim oleh seseorang atau memang ada makhluk gaib yang datang untuk mengganggu keluarganya. Satrio merasa tubuhnya membeku saat melihat sosok yang sangat mengerikan itu. Bayangan hitam yang melilit ibunya tampak semakin erat, seolah menghisap sisa-sisa energi kehidupannya. Suasana di kamar semakin mencekam, udara terasa berat dan napasnya pun mulai tersengal. Akan tetapi, di saat-saat genting itu, Satrio kembali mendapat sebuah bisikan yang menuntunnya untuk membacakan sebuah mantra kuno dalam bahasa Jawa yang masih dia mengerti. Mendengar hal itu, Satrio pun segera menarik tangannya dari genggaman ibunya dan mencoba mengatur napasnya yang memburu. Pikirannya terus berputar untuk mengingat kembali kalimat yang didengarnya melalui bisikan gaib tersebut. Kulo timbali nur cahyo kang dumadi saking Gusti. Kulo timbali engkang wonten jroning raga, raga alit, raga ageng, raga cekak, raga amba. Kula timbali pusaka kang luhur kasuciane, lahir saking pepunden sejati, rawuh dhateng mriki. Kanggo kawelasan lan kebecikan saidin Gusti kang Maha Agung. Setelah merapal sebuah mantra yang didapatinya dari bisikan gaib tersebut, tanpa disadari oleh Satrio, kedua tangannya mengepal erat dengan sendirinya. Selain itu, ada sebuah energi yang dirasakan keluar dari dalam tubuhnya, seolah menyapu udara dingin di dalam kamar dan menggantinya dengan kehangatan yang menenangkan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba hembusan angin dingin menyapu wajahnya, meskipun semua jendela kamar tertutup rapat. Dan setelah itu,
Satrio melihat di genggaman tangannya muncul bilah keris tanpa hulu atau gagang yang memendarkan cahaya putih. Satrio menatap terus bilah keris tersebut. Dadanya berdebar kencang karena dia tidak menyangka jika bilah keris Empu Jumantara yang tersimpan rapi di dalam lemarinya itu dapat dipanggilnya. Kilatan cahaya dari bilah keris tanpa hulu itu perlahan meredup, menyisakan bias sinar yang berpendar halus di sepanjang bilahnya. Satrio masih terpaku, dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Empu Jumantara. Nama itu seakan bergema dalam benaknya, membawa serta gambaran samar tentang seseorang yang duduk bersila di depan perapian besar, menempa sebilah pusaka dengan penuh ketekunan dan ketulusan. Tangan Satrio bergetar, dia tahu bahwa keris ini bukan sekedar keris biasa. Ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya, yang mungkin sebuah kekuatan atau sebuah kisah yang selama ini terkunci di dalamnya. Tidak lama kemudian tiba-tiba hawa di ruangan kembali berubah. Udara yang semula hangat kini terasa berat dan pekat, membawa kembali bayangan hitam di dalam penglihatannya itu yang kembali muncul namun terlihat lebih jelas. Sosok besar itu perlahan menoleh ke arah Satrio, menampakkan wajahnya yang tidak berbentuk manusia. Matanya merah berkilat penuh dengan kebencian. Satrio menggertakkan giginya. Dia sadar ini bukan sekedar gangguan biasa, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengincar keluarganya, dan mau tidak mau dia harus menghadapi semuanya. Di tengah suasana yang mencekam itu, sebuah suara bergema di benaknya, dan suara itu terdengar berat dan sangat berwibawa. Benda pusaka yang ada di tanganmu itu adalah senjata mematikan bagi makhluk-makhluk pembawa kematian seperti itu, Satrio. Gunakan keris itu untuk memusnahkannya, ujar suara bisikan yang bergema di dalam benaknya. Bagaimana caranya? Apakah makhluk itu tidak akan melukai saya? Balas Satrio dalam hatinya. Kau ini tidak lebih pandai dari para pendahulumu, Satrio. Tapi kau memiliki kekuatan yang berbeda dari para leluhurmu. Sekarang arahkan bilah keris di tanganmu itu ke arah makhluk gaib yang masih melilit orang tuamu itu. Dan biarkan keris itu bekerja dengan sendirinya. Balas bisikan gaib yang terus membantunya. Tubuh Satrio kembali bergetar ketika dia mengarahkan bilah keris Empu Jumantara ke arah sosok makhluk gaib berwujud ular hitam tersebut. Dan tidak lama setelah itu, dia melihat sebuah kejadian luar biasa yang bukan sebuah masa lalu, melainkan kejadian di saat yang sama. Dalam penglihatannya, Satrio menyaksikan jika dari bilah keris tersebut muncul sosok makhluk gaib yang sangat familiar di mata Satrio. Sosok yang mengenakan pakaian perang dari zaman kerajaan kuno itu mulai menyerang sosok ular besar yang sedang melilit tubuh ibunya. Satrio tertegun melihat pertarungan dahsyat yang mulai terjadi di depan matanya. Meski tubuhnya masih berada di dunia nyata, namun Satrio dapat melihat semua itu. Sosok prajurit dengan pakaian khas kerajaan itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, melayangkan serangan demi serangan ke arah makhluk ular raksasa yang melilit tubuh Bu Arum. Setiap tebasannya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, membakar bagian tubuh ular yang tersentuh. Satrio nyaris tidak bisa bernapas melihat pertempuran yang berlangsung di hadapannya itu. Cahaya biru dari tebasan sosok prajurit itu berkobar-kobar, membakar sisik hitam pekat ular raksasa yang sedang melilit tubuh ibunya. Ular itu meraung mengerikan, tubuhnya menggeliat kesakitan, tetapi cengkeraman pada tubuh Bu Arum terlihat semakin erat
seolah dia menolak untuk melepaskan mangsanya. Melihat ibunya yang sangat tersiksa oleh jerat makhluk gaib tersebut, darah Satrio terasa mendidih. Lalu, tanpa sadar tubuhnya maju beberapa langkah dan berniat menghujamkan keris Empu Jumantara ke bagian tubuh ular hitam tersebut. Saat itu, sesuatu di dalam dirinya bangkit, sebuah kekuatan yang terasa seperti bukan miliknya sendiri. Hawa panas mulai menjalar dari bagian pesi keris menyusup ke setiap urat nadinya. Satrio merasakan bilah keris itu berdenyut seolah hidup, dan sebelum dia sempat berpikir panjang, tangannya terangkat dengan sendirinya mengarahkan bilah keris ke arah makhluk ular yang masih berjuang melawan sosok prajurit gaib tersebut. Sekejap kemudian kilatan cahaya menyambar dari ujung keris, melesat lurus ke arah tubuh ular raksasa itu. Ledakan energi terjadi dan sosok ular yang semula gagah serta mengerikan itu menjerit dengan suara nyaring. Tubuhnya menggelepar sebelum akhirnya melepaskan cengkeraman dari tubuh Bu Arum. Asap hitam pekat mengepul dari luka-lukanya dan perlahan tubuh raksasa itu mulai melebur dalam kegelapan lalu menghilang tanpa jejak. Satrio terengah-engah, matanya masih terpaku pada tempat di mana makhluk itu lenyap. Tubuhnya lemas, namun dia segera sadar dan bergegas menghampiri ibunya yang terkulai lemah. Bu Arum masih bernapas meski wajahnya tampak pucat. Satrio menyentuh tangannya dan merasakan kehangatan yang masih tersisa di tubuh ibunya. "Kini kau dapat melihat siapa aku yang sebenarnya, Satrio," ujar sosok makhluk gaib bertubuh kekar dengan jubah perang berwarna kuning keemasan. "Terima kasih Tuan, terima kasih telah menyelamatkan ibu saya," balas Satrio dalam hatinya. "Tapi siapakah Tuan ini? Apakah Tuan ini yang disebut oleh Mbah Gumilar dengan nama Empu Jumantara?" Imbu Satrio dengan pertanyaan yang telah lama ingin diungkapkannya. "Aku adalah Wirya Sagara, pemilik keris Empu Jumantara. Suatu saat nanti kau akan tahu lebih banyak tentang diriku, Satrio, dan kau juga akan tahu siapa kau yang sebenarnya," balas sosok yang bernama Wirya Sagara itu menjelaskan. Setelah itu dan dalam sekejap mata, sosok Wirya Sagara pun memudar bersamaan cahaya biru yang membara di sekelilingnya, meninggalkan Satrio dengan nafas yang memburu dan sebuah pertanyaan besar di benaknya tentang apa sebenarnya takdir yang kini mulai menuntunnya. "Kamu baik-baik saja kan, Yo?" tanya Bu Arum yang kini terlihat lebih baik dari sebelumnya. "Iya Bu, Yoyo nggak apa-apa. Ibu sendiri bagaimana?" tanya Satrio sambil mengusap keringat di dahinya dan menghela nafas panjang. "Ibu sudah merasa enakan, Yo. Tapi tadi ibu lihat tubuhmu gemetaran begitu, Yo. Apa kamu sedang sakit?" tanya Bu Arum dengan suara yang masih lemah. "Enggak kok Bu, Yoyo aman kok. Cuma sedikit lapar saja. Karena nafsu makan Yoyo hilang saat mendengar ibu merintih tadi," balas Satrio yang mencoba tetap tenang. "Loh, kamu kenapa menangis, Lan?" tanya Bu Arum yang kebingungan melihat anak perempuannya menangis di sudut kamar. "Wulan takut, Bu. Tadi Wulan lihat tubuh Mas Satrio gemetar dan kedua matanya terlihat memutih," balas Wulan sambil sesenggukan. "Alah, kamu mimpi kali, Lan. Wah, aku nggak apa-apa gini kok," balas Satrio yang juga merasa kebingungan kala itu. Sudah, jangan ribut. Nanti kalau tetangga kita dengar, dikiranya ibu kenapa-napa. Sudah Wulan, kesini Nduk, bantu ibu," ujar Bu Arum yang mencoba menenangkan keadaan. "Besok pagi kita ke dokter ya Bu.
Sepertinya ibu perlu memulihkan diri di rumah sakit, balas Satrio dengan tenang. Ya kalau menurut kamu itu yang terbaik, ibu sih nurut saja yo. Tapi sekarang ibu merasa sudah nggak sakit kok, ucap Bu Arum sambil tersenyum. Setelah kondisi Bu Arum terlihat semakin membaik, Satrio pun meminta Wulan dan adik bungsunya untuk menjaga Bu Arum. Sementara itu, dia melangkah keluar kamar dengan langkah gontai karena tubuhnya masih terasa lemah. Sesampainya di dapur, Satrio segera menuangkan segelas air putih dan meneguknya dengan cepat. Tenggorokannya yang terasa kering dan tubuhnya masih sedikit gemetar perlahan mulai terasa membaik. Satrio mendesah pelan. Dia menatap tangannya sendiri yang masih terasa hangat seolah menyimpan sisa energi dari pertempuran gaib yang dialaminya. Kini dia sadar sepenuhnya bahwa keris Empu Jumantara bukan sekedar benda mati, melainkan benda yang dihuni oleh sosok makhluk gaib yang selama ini memberinya bisikan-bisikan gaib. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Meskipun pikirannya terus berkecamuk, dia tahu bahwa setelah ini hidupnya benar-benar tidak akan pernah lagi sama. Hal itu sangat disadarinya karena kini ada kekuatan besar yang telah memilihnya dan bersemayam di dalam tubuhnya. Selain itu, Satrio juga tidak bisa lari dari sebuah tanggung jawab akan apa yang kini ada pada dirinya. Setelah keadaan rumahnya kembali tenang dan Bu Arum dapat tidur nyenyak tanpa merasakan sakit lagi, Satrio pun memutuskan untuk kembali ke dalam kamarnya dan merebahkan tubuhnya. Rasa lelah yang dia rasakan kala itu membuat Satrio pun akhirnya tertidur dengan sangat cepat. Akan tetapi baru saja dia terlelap, tiba-tiba Satrio bermimpi dengan mendiang Mbah Gumilar. Di dalam mimpinya itu, Satrio mendapatkan banyak wejangan termasuk tentang keris tanpa warangka yang datang dan memilihnya sebagai tuan, yang juga memang menjadi wadah dari sosok makhluk gaib bernama Wirya Sagara. Dalam mimpinya itu, Satrio melihat dirinya berada di sebuah padepokan tua yang dikelilingi hutan lebat, dengan aroma dupa yang memenuhi udara dan suara gemericik air dari sungai kecil di kejauhan yang menambah kesan mistis tempat itu. Di depan sebuah pendopo dengan tiang-tiang kayu jati berukir berdirilah Mbah Gumilar dengan mengenakan pakaian khas seorang sesepuh Jawa dengan sorot mata bijak yang menembus relung hati Satrio. Satrio Wicaksono, seorang dari garis keturunan yang telah lama dijaga oleh leluhur, kini kau telah dipilih dan takdir telah menuntunmu ke jalan yang dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta, ujar Mbah Gumelar dengan suara tenang dan penuh wibawa. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Gumelar, Satrio hanya diam terpaku. Dia merasa tubuhnya lebih ringan seperti sehelai daun yang terhanyut dalam arus takdir yang tidak dapat dia tolak. Keris itu bukan sekedar pusaka, bukan pula sekedar benda mati, tapi dia adalah penjaga, saksi dari banyak peristiwa di masa lalu, dan kini dia telah menyatu dengan dirimu. Lanjut Mbah Gumelar menjelaskan. Satrio menatap ke arah Mbah Gumelar mencoba memahami maksud dari perkataan itu. Keris itu datang kepadamu bukan tanpa alasan, tapi ada tugas yang belum dapat dilakukan oleh para pendahulumu. Dan tugas itu kini jatuh kepadamu. Lanjut Mbah Gumelar. Tugas besar telah menantimu, Dia telah memanggilmu untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan yang tak kasat mata.
Banyak arwah yang terjebak, banyak kezaliman yang masih tersembunyi, dan banyak kejahatan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Kau kini dapat menjadi perantara, penuntun, sekaligus penjaga, pungkas Mbah Gumelar. Angin berhembus kencang membuat ranting-ranting pepohonan bergoyang. Dari kejauhan, Satrio melihat sosok Wiryasagara berdiri dengan gagah mengenakan pakaian perang khas prajurit kerajaan kuno. Dia menundukkan kepala dengan hormat kepada Mbah Gumelar, lalu menatap Satrio dengan mata tajam penuh makna. Mbah Gumelar mengangkat tangannya lalu meletakkannya di atas kepala Satrio. Dan dalam sekejap, energi hangat mengalir ke dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang terbangun dari dalam dirinya. Terimalah takdirmu, Satrio Wicaksono. Jangan takut, sebab keberanian akan menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat dalam kegelapan, ujar Mbah Gumelar sebelum sosoknya perlahan memudar. Setelah itu tiba-tiba Satrio merasakan tarikan yang sangat kuat dan dalam sekejap dia terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya, namun hatinya terasa lebih mantap. Setelah terbangun dari tidurnya, Satrio pun bergegas menuju ke kamar ibunya. Rasa khawatir yang tiba-tiba datang setelah mimpi yang dialaminya itu membuat Satrio merasa mampu untuk melindungi keluarganya. Sesampainya di depan kamar Bu Arum, Satrio berhenti sejenak. Hatinya masih dipenuhi getaran energi yang dia rasakan dalam mimpinya tadi. Ia menarik nafas dalam lalu perlahan membuka pintu kamar. Di dalam kamar, Bu Arum terlihat tidur dengan nyenyak di samping kedua adiknya. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Sementara itu, Wulan yang tadi merasa sangat ketakutan terlihat tenang dalam tidur lelapnya bersama Ranti adiknya. Satrio mendekat lalu duduk di samping ibunya dan langsung menyentuh tangan Bu Arum. Setelah tangannya bersentuhan langsung dengan tubuh ibunya, Satrio pun kembali merasakan bulu kuduknya meremang dan tubuhnya bergetar hebat. Lalu setelah itu pandangannya menjadi gelap dan dia pun masuk ke dimensi lain yang mengantarkannya pada seseorang. Satrio memperhatikan sekelilingnya dengan seksama. Aroma kemenyan yang menyengat memenuhi udara bercampur dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Cahaya remang-remang dari lampu minyak menyorot bayangan sosok tua yang sedang duduk bersila di tengah ruangan membelakangi pintu masuk. Lelaki tua itu mengenakan pakaian serba hitam dengan ikat kepala bercorak batik serta menggunakan kalung yang terbuat dari tanduk hewan. Wajahnya dipenuhi kerutan, namun sosok matanya terlihat tajam dan tangannya sedang sibuk meramu sesuatu di atas nampan yang dikelilingi sesajen. Tepat di depan sesajen itu terdapat foto Bu Arum yang tampak sedikit menguning seperti telah lama disimpan di sana. Satrio menelan ludahnya menyaksikan pemandangan aneh di hadapannya itu. Walau awalnya dia tidak mengira, tapi kini semuanya jelas. Jika ada seseorang yang sengaja mengirimkan santet kepada ibunya dan orang tua itulah pelakunya. Namun sebelum Satrio bergerak atau berbuat sesuatu, lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menatap tepat ke arah Satrio. "Akhirnya kau datang juga," ucap lelaki tua itu dengan suara yang tegas. Mendengar itu Satrio pun tersentak. Dalam hatinya dia bergumam, bagaimana mungkin lelaki itu bisa melihatnya? Bukankah ini hanya penglihatan di masa lalu seperti yang sudah sering dialaminya? Akan tetapi sebelum Satrio mampu mencerna apa yang terjadi, lelaki itu terlihat tersenyum lalu tangannya bergerak dengan cepat dan meraih segenggam tanah dari dalam sebuah kendi yang ada di depannya.
Dengan satu hentakan, dia meniup tanah itu ke arah Satrio sambil terus merapal mantra. Seketika tubuh Satrio terasa panas seolah terbakar dari dalam. Seketika itu juga tubuh Satrio terasa panas seolah terbakar dari dalam. Dia ingin berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya terasa berputar dan bayangan lelaki tua itu semakin membesar seolah hendak menelannya bulat-bulat. Namun di tengah rasa sakit yang mendera, Satrio mendengar suara lain yang lebih dalam dan berwibawa. Suara itu datang dari dalam dirinya, dan suara itu adalah suara dari sosok Wirya Sagara. "Bangkitlah Satrio Wicaksono, ini adalah ujian untukmu," ujar Wirya Sagara dengan suara yang sangat tegas. Bersamaan dengan itu, tubuh Satrio tiba-tiba diselimuti cahaya biru yang berpendar dan langsung melawan energi hitam yang dikirimkan oleh lelaki tua itu. Dan dengan segenap tenaga, Satrio mengangkat tangannya yang bersamaan dengan itu muncul bilah keris Empu Jumantara yang diselimuti cahaya biru lalu berpendar seperti ribuan jarum yang meledak dan menghancurkan kegelapan di sekitarnya. Lelaki tua itu tampak terkejut. Dia mencoba untuk membangun pertahanannya dan berusaha menyerang ke arah Satrio. Namun Satrio yang diam terpaku menatapnya dengan tajam. Setelah itu dia mengarahkan bilah keris yang digenggamnya ke arah lelaki tua itu. Yang dari ujung keris tersebut keluar energi besar yang langsung menghempaskan dukun tua itu. "Kurang ajar, dari mana kau mendapatkan kesaktian itu?" gumam lelaki tua itu sambil memegangi dadanya. "Pantas saja kau mampu memusnahkan perewanganku itu," imbuhnya lagi sambil mencoba berdiri. Namun belum sempat sosok lelaki tua itu berdiri dengan tegak, Satrio kembali mengarahkan bilah keris tersebut ke arahnya. Dan sedetik kemudian muncul kilatan cahaya yang menghantam lelaki tua itu hingga darah segar keluar dari mulutnya. Lelaki tua itu terhuyung ke belakang, napasnya tersengal dan wajahnya berubah dari penuh amarah menjadi ketakutan yang mendalam. Darah segar yang keluar dari mulutnya jatuh ke lantai kayu, bercampur dengan debu dan sisa-sisa energi hitam yang mulai menghilang dari tubuhnya. Matanya menatap Satrio dengan penuh kengerian, seolah tidak percaya jika anak muda di hadapannya itu mampu melawan kekuatan yang selama ini dia banggakan. "Tidak mungkin, tidak mungkin. Keris itu bukan senjata biasa," gumam lelaki itu berbisik dengan suara yang mulai melemah. Satrio menggenggam bilah keris Empu Jumantara lebih erat dan merasakan getaran energi yang masih berdenyut di dalamnya. Dadanya naik turun bukan karena kelelahan, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirinya yang semakin bangkit. Dia tidak lagi sekedar pemuda biasa. Kini dia mengerti bahwa dirinya memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. "Kau sudah cukup banyak bermain dengan nyawa orang lain, Bah," ujar Satrio dengan suaranya yang terdengar tenang tapi penuh ketegasan. "Dan kini semua kejahatan yang kau lakukan serta semua penderitaan yang kau sebabkan akan berakhir di sini, Bah," imbuh Satrio lagi. Lelaki tua itu merasakan hawa panas menyelimuti tubuhnya. Energi dari bilah keris yang diarahkan kepadanya terasa seperti membakar hingga ke dalam jiwanya. Dia mencoba merapal mantra, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya yang gemetar berusaha menggambar simbol di udara, namun sebelum dia menyelesaikannya, tiba-tiba kilatan cahaya biru kembali menyambar tubuhnya, menghantamnya dengan kekuatan yang luar biasa. Jerit kesakitan menggema di ruangan itu saat tubuh lelaki tua itu terdorong ke belakang, lalu menghantam dinding dengan keras yang menyebabkan retakan muncul di sekelilingnya. Dia terbatuk dan darah mengalir lebih deras dari bibirnya. Tubuhnya mulai melemah
dan mata yang tadi dipenuhi kesombongan kini hanya menyiratkan sebuah kepasrahan. "Karma telah menjemputmu, Mbah," ujar Satrio yang menatap laki-laki tua itu tanpa belas kasihan. Lelaki tua itu tersenyum sinis, matanya mulai meredup hingga akhirnya dia terkulai lemah tak berdaya. Setelah itu, Satrio pun memalingkan wajahnya dan memejamkan mata, lalu dalam sekejap dia pergi dari tempat itu. Beberapa detik kemudian, ketika Satrio membuka matanya, dia sudah kembali ke dunia nyata dan masih berada di sisi ibunya. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Nafas Bu Arum lebih stabil, wajahnya terlihat segar, dan tubuhnya tidak lagi dilengkupi oleh aura gelap. "Sehat-sehat ya, Bu. Maafkan Yoyo," gumam Satrio sambil meneteskan air mata. Perlahan tapi pasti kondisi Bu Arum pun kembali membaik, dan seiring berjalannya waktu, Satrio pun akhirnya mampu menguasai apa yang telah ditakdirkan oleh Sang Maha Pencipta untuk dijalaninya. Sejak kejadian malam itu, sosok Wirya Sagara semakin sering menampakkan diri di hadapan Satrio, bukan lagi sebagai bayangan samar atau sekedar bisikan dari energi yang melintas, melainkan sebagai sosok nyata yang dapat diajak berkomunikasi layaknya seorang manusia. Satrio pun kini mulai memahami bahwa bilah keris Empu Jumantara bukanlah sekedar pusaka biasa. Di dalamnya, selain bersemayam sosok makhluk gaib yang menyimpan kisahnya sendiri dan sedang mencari sesuatu yang hilang pada dirinya, terdapat pula kekuatan yang sepertinya berasal dari bagian diri Satrio. Selain dapat berkomunikasi, Wirya Sagara juga mulai melatih Satrio untuk menguasai kekuatannya. Hampir setiap malam, dalam keadaan setengah sadar antara dunia nyata dan alam gaib, Satrio dibimbing oleh Wirya Sagara menuju dimensi lain atau sebuah tempat yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, di mana Satrio dapat belajar tanpa batas. Di alam gaib itu, Wirya Sagara mengajarkan banyak macam ilmu kanuragan, mulai dari olah tenaga dalam, ilmu bela diri kuno, hingga mengendalikan energi pusaka tersebut. Malam demi malam, latihan pun berlangsung. Satrio diajarkan ilmu-ilmu kuno dan cara menyerap energi alam hingga cara menggunakannya. Dan untuk meningkatkan tenaga dalamnya, Satrio diminta untuk melakukan tapa aji. Selain itu, dia juga harus belajar menggunakan keris Empu Jumantara yang dapat dipanggil secara gaib. Keris itu bukan sekedar sebagai senjata, tetapi sebagai media untuk menyalurkan kekuatan spiritual. Waktu pun terus berlalu. Walau awalnya Satrio merasa berat menjalani semua ini, perlahan-lahan dia mampu menciptakan keseimbangannya sendiri. Dengan bimbingan Wirya Sagara, Satrio semakin memahami bagaimana menggunakan keris Empu Jumantara dengan baik, bukan hanya sebagai alat tempur. Selain itu, Satrio juga mulai menerima bahwa takdir yang telah memilihnya. Dia tidak lagi sekedar menghindari benda-benda bertuah atau tempat-tempat wingit, melainkan belajar memahami energi yang mengalir di sekitarnya. Kini, Satrio bisa merasakan keberadaan makhluk halus sebelum mereka menampakkan diri. Bahkan, dia mampu melihat jejak peristiwa yang tertinggal dalam suatu tempat atau benda, seperti lembaran sejarah yang terukir dalam dimensi waktu yang berbeda.